Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi nih di TJAF kali ini. Apa kabar nih semuanya? Semoga kalian tetap di keadaan baik dan sehat ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita siapin pikiran dan juga hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Walaupun ibadah kita masih online nih, tapi aku berdoa ibadah hari ini tetap bisa menjadi berkat dan juga membawa sukacita untuk kita semua. Tapi sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kami telah bisa melaksanakan ibadah hari ini Tuhan secara online. Tuhan, kalau sekarang kami memulai ibadah kami, tolong siapkan pikiran dan juga hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan, dan juga jamah setiap hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya tak penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya tak penuhiku. haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya tak penuhiku. Bagaikan tanah kering,
akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menjamah hati dan juga pikiran kami dalam pujian dan penyembahan tadi Tuhan. Tuhan, kalau sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong jamah kami sekali lagi Tuhan, agar kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman-Mu, dan juga kami bisa menerapkan firman-Mu pada kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan juga Tuhan, tolong jamah mulut bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya Bapa, hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Lumina Gracia yang memberikan saya kesempatan untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya meneruskan belakangnya. Sudah kenal belum tentu disayang. Oleh sebab itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abraham Titus. Anak-anak pemuda di tempat saya melayani biasa memanggil saya Kobram. Saya pelayanan di GKRI Kelapa Gading dan saya adalah alumni dari STT Amanat Agung
tahun 2012 sampai 2017. Baik, cukup sekian perkenalan. Mari kita kembali ke dalam pembahasan kita pada hari ini, teman-teman. Pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang satu hal yang menarik dari kekristenan, yaitu apa? Tentang buah roh, the fruit of the Spirit. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita membuka dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakan bagi kita semua. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang pemuda. Pemuda ini berusia sekitar 20 sampai 23 tahun. Dia adalah seorang Kristen, dia adalah orang percaya. Dia dikenal di gerejanya sebagai anak yang baik. Dia pandai bergaul dengan jemaat. Pemuda ini juga sudah menjadi Kristen sejak kecil. Dia berasal dari keluarga Kristen. Papa mamanya selalu mengajaknya untuk ayo ke sekolah minggu ketika dia masih kecil. Kemudian ketika beranjak ke remaja, papa mamanya selalu mengajak dia, ayo ikut persekutuan remaja di gereja. Ketika menginjak usia pemuda, ayo ikut persekutuan pemuda. Dan anak ini selalu aktif, teman-teman. Nah, teman-teman, singkat cerita, pemuda ini juga aktif dalam berbagai kegiatan di gereja. Entah itu kegiatan pelayanan atau kegiatan sosial di gerejanya. Nah, teman-teman, namun sesungguhnya ada sisi gelap di balik pemuda ini, di mana orang-orang gerejanya tidak tahu sama sekali. Teman-teman, meskipun dia selalu menampilkan sikap yang baik di gereja, tapi berbeda sekali dengan kehidupannya ketika dia berada di luar gereja, teman-teman. Justru di kampus, dia dikenal sebagai anak yang berandalan, kasar, dan tidak mencerminkan sama sekali sebagai seorang Kristen. Tidak jarang dia berkelahi dengan adik tingkatnya karena hal sepele. Bahkan, di kampus dia dijuluki sebagai troublemaker. Office boy di kampusnya pun sering dibentak dan dimarahi oleh pemuda ini karena hal sepele. Dia tidak senang ketika ada temannya juga yang menerima penghargaan dari kampusnya karena berprestasi. Bagi dia, teman-teman yang dapat prestasi lebih dari dia adalah hasil mencontek. Dia nggak suka, dia iri, teman-teman. Nah, teman-teman, bahkan di rumah, dia juga suka membentak dan melawan kepada orang tua. Bukan cuma kepada orang tua saja, asisten rumah tangganya pun seringkali menjadi sasaran kemarahannya. Teman-teman, dia juga nggak peduli dengan adik-adiknya. Bahkan, dia sering melakukan kekerasan, memukul adik-adiknya jika melakukan kesalahan. Teman-teman, lebih parahnya, dia ternyata terikat dengan yang namanya pornografi. Hampir setiap hari dia tidak bisa tidak untuk menonton yang namanya pornografi. Hal itu sudah seperti rutinitas bagi dirinya. Kalau nggak nonton itu dia merasa gelisah, merasa seperti ada yang kurang dalam menghadapi harinya, dalam dia menjalani harinya. Sampai satu titik, teman-teman, dia sudah kecanduan pornografi dalam level yang cukup parah, gitu ya. Dia kemudian memutuskan untuk menyewa, seorang PSK untuk memuaskan nafsu birahinya. Karena dia sudah nggak bisa lagi mengendalikan kecanduan itu dan menikmati hidup di dalam semuanya itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya adalah,
apakah pemuda ini sungguh sudah menghasilkan yang namanya buah roh, the fruit of the Spirit? Apakah sungguh kehidupan pemuda ini sudah dipimpin oleh roh? Teman-teman yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali bagi orang Kristen, khususnya bagi kita, teman-teman. Anak-anak muda Kristen di mana saat ini banyak sekali hal-hal, banyak sekali godaan kita untuk hidup dalam hawa nafsu kedagingan kita. Dunia saat ini menawarkan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang semu, yang fana. Khususnya bagi kita, anak-anak muda. Teman-teman, dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, yang tadi saya sudah bacakan bagi kita semua, merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia saat itu supaya mereka jangan lagi hidup dalam hawa nafsu kedagingan mereka. Kalau kita perhatikan latar belakang surat Galatia ini, teman-teman, ternyata ada yang terjadi di antara jemaat Galatia ini sehingga Paulus memutuskan untuk menuliskan surat ini kepada mereka. Yaitu apa? Adanya pengajar-pengajar palsu yang masih berpegang kepada keyakinan ajaran agama Yahudi. Mereka mengajarkan bahwa pentingnya melakukan hukum Musa, hukum Taurat gitu ya, hukum Musa dan iman kepada Kristus untuk mendapat kebenaran. Teman-teman, padahal pembenaran yang sejati hanya melalui iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi pengajar-pengajar palsu ini mulai meracuni orang-orang Kristen di Galatia pada saat itu dengan mengatakan gak cukup hanya dengan iman. Kamu juga harus melakukan hukum Taurat. Padahal Paulus menuliskan bagian tentang hal ini dalam Galatia 3. Dibenarkan karena iman. Teman-teman, tapi bukan berarti karena dibenarkan, bukan dengan perbuatan, mereka dapat hidup dalam dosa. Bukan berarti dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan, mereka dapat terus-menerus hidup di dalam dosa. Bukan berarti begitu, teman-teman. Kalau kita lihat dalam Galatia 5 ayat 13. Mari kita simak di Alkitab kita masing-masing. Saudara-saudara, firman Tuhan berbunyi demikian. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain. Orang percaya telah merdeka, dibenarkan karena iman, yes. Tetapi bukan berarti kita, orang percaya, dapat mempergunakan kemerdekaan kita untuk kesempatan hidup terus-menerus dalam dosa. Oh, kita kan dibenarkan bukan karena perbuatan, karena iman. Ya kan? Makanya orang banyak yang mengatakan, ya aku sudah beriman gitu. Ya udah hidupku suka-sukanya. Bukan gitu, teman-teman. Dari bagian ini, Paulus kemudian masuk ke dalam pembahasan yang mengkontraskan apa itu perbuatan daging dan apa itu buah roh. Nah, ini sini menarik, teman-teman. Sebagaimana orang percaya yang harusnya miliki buah roh. Bukan lagi hidup di dalam kedagingan. Nah, teman-teman, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sebagai orang-orang percaya sudah menghasilkan buah roh itu? Kita berada di sini sekarang, kita mengikuti ibadah di sini. Kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita telah menghasilkan buah roh itu? Bagaimana caranya kita dapat menghasilkan buah roh itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda Kristen di tengah-tengah dunia ini? Kita lihat dalam ayat 16, teman-teman. Saya melihat setidaknya ada dua hal yang
Paulus bahas bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh itu sebagai orang-orang yang telah memiliki iman kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita menghasilkan buah roh itu dalam kehidupan kita, khususnya sebagai anak-anak muda Kristen di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, teman-teman, hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Paulus membahas ini dalam ayat 16. Apa maksudnya hidup oleh roh? Apa maksudnya hidup oleh roh? Dan roh yang mana? Ya kan, teman-teman? Hidup oleh roh. Apa maksudnya hidup oleh roh dan roh yang mana? Teman-teman, yang dimaksud dengan roh dalam bagian ini adalah Roh Kudus sendiri. Ingat ya teman-teman, udah pasti. Roh Kudus sendiri. Yang berkenan untuk diam dalam hati orang-orang yang telah diperbaharui dan dikuduskan, yaitu teman-teman dan saya, oleh Tuhan untuk membimbing dan menolong dalam melakukan kewajiban kita. Nah, lalu apa maksudnya hidup oleh roh? Teman-teman, mari kita lihat dalam ayat 18. Kita bisa simak di Alkitab kita masing-masing di rumah. Mari kita lihat dalam ayat 18. Di sana dikatakan bahwa hidup oleh roh berarti apa? Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini dia, teman-teman. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam setiap diri kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, itu sebenarnya bukan pekerjaan kita, teman-teman. Melainkan adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi kita pengertian. Roh Kuduslah yang memberi kita iman. Roh Kuduslah yang memberikan kita percaya kepada Tuhan. Kita hanya merespon sebenarnya, teman-teman. Kita hanya merespon apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus atas diri kita. Saya mengajak teman-teman untuk membuka Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saya akan membacakan bagi kita. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini ya teman-teman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah teman-teman, ketika kita percaya kepada Tuhan, itu bukan karena kita yang mau percaya. Ada saya kenal banyak sekali, bukan kenal, saya tahu gitu ya. Saya tahu banyak sekali ada orang-orang yang sampai akhir hidupnya diceritakan tentang Kristus, diceritakan kabar baik itu sampai akhir hidupnya, sama sekali tidak mau menerima. Nah teman-teman, melalui ini kita tahu bahwa otomatis setiap kita orang percaya itu ada Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Hidup oleh roh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Roh Kudus yang diam dalam diri kita tidak akan memimpin kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita tidak mungkin memimpin kita kepada hal-hal yang tidak menyenangkan Allah. Roh Kudus akan memimpin kita kepada hal-hal yang berkenan kepada Allah. Teman-teman, tugas kita atau respon kita di sini adalah supaya kita menetapkan hati untuk bertindak di bawah bimbingan dan pengaruh Roh Kudus. Kita tunduk, kita taat di bawah bimbingan Roh Kudus itu. Jangan lagi kita hidup di dalam kehidupan kita yang lama, yaitu apa? Hidup di dalam daging. Karena kita sudah dilahirkan oleh roh. Haruslah kita hidup oleh roh. Kemudian kita kembali dalam ayat 25, teman-teman.
Perhatikan di sini ayat 25. Di sana juga dikatakan hal yang senada dengan ayat 18 tadi ternyata teman-teman. Yaitu apa? Hidup oleh roh berarti adalah hidup dipimpin oleh roh. Roh Kudus yang diam di dalam kita, orang-orang percaya. Teman-teman, seorang penafsir Alkitab mengatakan dari ayat 25 ini, arti dari ayat 25 ini adalah seperti ini teman-teman. Jika kita mengaku telah menerima roh Kristus, atau bahwa kita diperbaharui di dalam roh Kristus, atau bahwa kita diperbaharui dalam roh pikiran kita, dan dilengkapi dengan asas hidup rohani, marilah kita menunjukkannya dengan buah roh yang layak dalam hidup kita. Artinya apa teman-teman? Oleh karena itu, jika kita mau menunjukkan bahwa kita adalah sungguh milik Kristus dan bahwa kita memiliki sifat-sifat rohnya, maka itu haruslah dengan cara tidak hidup menurut daging lagi, tetapi kita hidup menurut Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi buah roh yang kita miliki atau kita perlihatkan kepada orang lain merupakan bukti atau hasil, gitu ya. Saya menggunakan kata bukti atau hasil dari kita yang telah menerima dan beriman kepada Kristus dan dibenarkan oleh Kristus melalui iman kita itu. Nah teman-teman, menarik dalam bagian ini, beberapa waktu lalu saya mencoba membaca satu buah buku yang memberikan perbandingan antara kekristenan dengan keyakinan yang lain, teman-teman. Saya baca buku itu cukup baik, gitu ya. Saya baca, kemudian saya menemukan satu hal yang unik dari kekristenan. Yaitu apa, teman-teman? Yaitu bahwa kita dalam kekristenan itu berbuat baik, menghasilkan buah roh, atau menghasilkan perbuatan baik, bukan supaya kita beroleh keselamatan. Tetapi, karena justru kita telah beroleh keselamatan, kita telah merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, kita yang harusnya orang-orang yang berdosa, yang dimurkai oleh Tuhan, kita diberikan anugerah keselamatan sehingga kita melakukan perbuatan baik, kita menunjukkan kasih kepada sesama kita karena sebagai bukti kita telah diselamatkan. Bukan karena kita ingin mendapatkan keselamatan, oleh sebab itu kita berbuat baik. Teman-teman, ini dua perbedaan yang perlu kita perhatikan. Kekristenan tidak mengajarkan berbuat baik untuk memperoleh keselamatan. Enggak. Tetapi kita berbuat baik, kita menghasilkan buah roh, kita mengasihi sesama sebagai bukti atau hasil dari kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kalau dari saya baca kemudian di bagian lain tentang keyakinan yang lain, hampir semua, bahkan mungkin semua, mereka menunjukkan berbuat baik supaya mencapai, ada yang menyebutnya kesempurnaan, supaya mencapai, ada yang menyebutnya sebagai sorga, ada yang mencapai, banyak sekali sebutan-sebutannya. Jadi berbuat baik supaya mereka selamat. Kalau kita tidak seperti itu, teman-teman. Kita menghasilkan buah, kita menunjukkan perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan. Nah, teman-teman, inilah istimewanya kekristenan. Kita bukan melakukan perbuatan baik, dalam hal ini buah roh, karena kita untuk memperoleh keselamatan. Tetapi buah roh ini kita hasilkan atau miliki sebagai bukti bahwa kita telah dibenarkan di dalam Kristus. Nah teman-teman, pertanyaannya kita kembali ke dalam pendahuluan tadi. Kisah pemuda dalam pendahuluan tadi. Kalau kita lihat dalam pendahuluan tadi, apakah pemuda itu sudah sungguh-sungguh hidup oleh roh? Apakah pemuda itu sudah sungguh-sungguh hidupnya dipimpin oleh roh?
Meskipun dia aktif melayani di gereja, aktif sekali dalam kegiatan gereja, tapi kehidupannya di luar gereja itu berantakan. Kehidupannya di luar gereja itu tidak berbeda dengan orang-orang yang di luar Kristus. Nah teman-teman, kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah roh tersebut dalam diri kita jika kita tidak sungguh-sungguh hidup oleh roh dan membiarkan Roh Kudus memimpin dan menguasai hati dan pikiran kita. Karena hati dan pikiran kita sesungguhnya sudah tercemar dengan yang namanya dosa, teman-teman. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak akan bisa melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah teman-teman, itu yang pertama. Hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, hidup dikuasai oleh roh. Ternyata setelah yang pertama ini, ada langkah kedua teman-teman yang harus kita ambil untuk dapat sungguh-sungguh menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Ada langkah kedua nih teman-teman. Setelah kita hidup dalam roh, kita hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, langkah kedua adalah menyalipkan daging dengan segala hawa, nafsu, dan keinginannya. Menyalipkan daging dengan segala hawa, nafsu, keinginannya. Ini ada di dalam ayat 24. Pertanyaannya, apa maksudnya menyalipkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya? Nah teman-teman, menyalipkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya berarti mematikan, ini ya teman-teman, mematikan keinginan dan hawa nafsu yang bertentangan dengan keinginan roh. Karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh dan sebaliknya. Itu sudah dikatakan dalam Galatia 5 ayat 17. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah teman-teman, berarti selain kita hidup oleh roh, kita juga harus mematikan dalam diri kita segala hawa nafsu dan keinginan kita yang bertentangan dengan keinginan roh. Dengan roh itu. Karena apa? Karena hawa nafsu dan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Teman-teman, jika kita sungguh ingin hidup dipimpin oleh roh, maka kita tidak bisa membiarkan hawa nafsu dan keinginan daging kita juga tetap hidup dalam diri kita. Nggak bisa, teman-teman. Saya mengibaratkan seperti ini, teman-teman. Kita tidak bisa berdiri di atas dua perahu. Misalnya, yang kaki kanan, kita berdiri, aku mau hidup oleh roh, aku mau dipimpin oleh roh. Nah, kita melangkah ke perahu yang kanan. Kemudian, tapi aku belum rela nih melepaskan atau mematikan atau menyalipkan keinginan daging dalam diriku. Kita melangkah ke perahu yang sebelah kiri, yang berbeda dengan perahu yang sebelah kanan. Kalau Alkitab bilang keduanya berlawanan. Artinya ketika kita menginjakkan yang satu kaki kepada keinginan roh, yang satu kaki kepada keinginan daging, maka tunggu saatnya kita akan jatuh, teman-teman. Artinya apa? Nggak bisa. Ketika kita ingin sungguh hidup oleh roh, kita harus mematikan, menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenapa hawa nafsu dan keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh? Kalau kita ingat gitu ya, hal ini tidak terlepas dari peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka segala keinginan dan hasrat dalam dirinya juga tercemar. Ya, sehingga tidak ada yang baik yang keluar dari diri manusia sendiri. Manusia jadi mencintai diri sendiri, gitu ya, rela melakukan apa saja agar keinginan dan hawa nafsunya terpenuhi. Manusia jadi tidak peduli dengan Tuhan dan sesama. Fokus dirinya adalah aku. Fokus hidupnya egosentris. Aku yang menjadi pusat hidup. Bukan teosentris, bukan Tuhan yang menjadi pusat hidupnya. Nah inilah juga yang menjadi penyebab Kain membunuh Habel. Ketika mereka sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan, namun Tuhan mengindahkan persembahan Habel, Kain enggak. Saya yakin teman-teman tahu kisah ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu, mungkin teman-teman bisa membuka di kitab Kejadian. Nah, teman-teman, Tuhan hanya mengindahkan persembahan Habel, maka kemudian Kain
nggak terima. Dia iri, dengki, dipenuhi amarah, mementingkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Nah, ini perbuatan daging. Kalau kita baca dalam ayat 19 sampai 21. Keakuannya terusik, teman-teman. Dan hal itu bukan hal yang menyenangkan bagi Kain. Karena Kain begitu mencintai diri, pusat hidupnya adalah aku, egosentris gitu ya, bukan Tuhan. Kain begitu dikuasai oleh keinginan hawa nafsunya, maka akhirnya dia membunuh adiknya, Habel. Dia membunuh Habel. Teman-teman yang kasih Tuhan, mematikan daging dan hawa nafsu keinginannya memerlukan usaha keras, teman-teman, yang tidak mudah dari kita. Menyalibkan daging dan seluruh keinginan hawa nafsunya bukan proses instan. Itu butuh proses, teman-teman. Dan kita butuh perjuangan, kita butuh usaha keras. Memohon pimpinan Roh Kudus menolong kita untuk bisa mematikan daging dan segala hawa nafsunya. Karena kita belum mencapai kemenangan penuh atas dosa. Kita masih hidup dalam daging, gitu ya. Selain kita hidup dalam roh, kita masih hidup dalam daging, tubuh yang fana ini. Dan daging itu memiliki kesenangan dan keinginannya sendiri, yang tetap memberikan godaan tidak sedikit kepada kita. Nah, namun mematikan daging dan hawa nafsu keinginannya bukan hal yang mustahil. Tadi saya bilang sulit, tapi bukan mustahil, teman-teman. Karena bagi orang-orang percaya, sekarang dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuh kita. Kita yang telah percaya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kita. Sehingga kita tidak menuruti keinginannya. Ada di dalam Roma 6 ayat 12. Teman-teman, kita perhatikan juga Galatia 5 ayat 21. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, Alkitab bilang apa? Yaitu apa? Keinginan daging gitu ya. Dalam Galatia 5 ayat 21. Barang siapa melakukan hal-hal demikian atau keinginan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan itu jelas, teman-teman. Barang siapa masih melakukan keinginan daging, ketika dia sudah hidup di dalam roh, ketika dia sudah percaya kepada Tuhan, dia masih hidup terus dalam daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hati-hati, teman-teman. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Nah, pertanyaannya sekarang kepada kita, maukah kita menyalipkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal terakhir yang perlu kita perhatikan mengenai buah roh ini adalah bahwa Paulus menggunakan bentuk tunggal dari kalimat buah roh, the fruit of the Spirit, dan bukan buah-buah roh. Ya. Paulus menggunakan tunggal. Dalam bahasa aslinya pun menggunakan kata tunggal, buah roh. Sebenarnya ada alasan teologis di balik penggunaan kata buah ini, teman-teman. Jika Paulus menggunakan bentuk jamak, maka artinya apa? Menghasilkan satu buah saja itu udah cukup untuk membuktikan bahwa orang itu dipimpin oleh roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya. Berarti kalau Paulus menggunakan bentuk jamak, kesabaran cukup. Ketika kita punya kesabaran berarti cukup. Ya udah, saya sudah dipimpin oleh roh, udah menghasilkan kok kesabaran gitu. Tapi ternyata penggunaan bentuk tunggal dari buah roh ini bukan begitu artinya, teman-teman. Teman-teman, seorang yang dipimpin oleh roh akan menunjukkan semua rasa dalam satu buah itu. Ya, kalau teman-teman sering dengar istilahnya, satu buah dengan 9 rasa. Ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, teman-teman. Hidup yang dikuasai atau dipimpin oleh roh akan dipenuhi dengan semua hal ini. Akan menghasilkan semua hal ini. 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Berapa lama kita telah menjadi orang percaya? Berapa lama kita sudah hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah menghasilkan 9 buah roh dalam kehidupan kita? Atau
Orang masih melihat kita selama ini, nggak ada bedanya kok kamu dengan orang-orang yang di luar Kristus. Nggak ada bedanya kamu hidupnya, sama aja. Bahkan mungkin lebih parah orang melihat kita. Teman-teman, kita masih suka dengan yang namanya mungkin pornografi. Kita masih menjadi pribadi yang mungkin meledak-ledak amarahnya. Ya. Mungkin kita juga masih suka menghalalkan berbagai cara agar membuat teman kita tidak bisa menyaingi kita dalam hal apapun. Mungkin kita juga masih suka merendahkan sesama kita manusia dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan selalu melakukan pembelaan dengan kata proses. Kan proses kok. Ya tadi memang saya membahas itu adalah sebuah proses, bukan instan. Teman-teman, tapi jangan sering memakai pembelaan proses kok, ini proses. Saya percaya teman-teman yang namanya proses. Tapi yang namanya proses itu semakin hari semakin ada perkembangannya. Bukan terus-menerusan seperti itu. Terus-menerusan stuck di tempat itu, bahkan mungkin mundur. Lebih parah melakukan dosanya. Jika kamu berkata proses tapi hidup masih menikmati yang namanya kedagingan dan hawa nafsu, itu bukan proses, teman-teman. Tapi hidupmu sungguh belum dipimpin oleh Roh. Belum meresponi pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Belum menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita masih suka mencintai daging, mencintai segala hawa nafsu kedagingan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah orang-orang di sekitar kita sungguh merasakan buah Roh dalam diri kita? Atau justru orang sama sekali belum merasakan manisnya buah yang seharusnya kita hasilkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Teman-teman, di akhir dari renungan kita pada hari ini, mari kita memeriksa kehidupan kita selama ini. Kita mohon ampun kepada Tuhan jika selama ini kita belum sungguh-sungguh hidup oleh Roh. Kita mohon ampun kepada Tuhan jika selama ini kita belum sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh. Tetapi malah justru selama ini kita masih mengikuti dan menikmati hidup dalam kedagingan dan hawa nafsu kita sendiri. Teman-teman, kita memohon kepada Tuhan untuk terus menolong dan memberikan kita kekuatan, teman-teman. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Untuk kita boleh senantiasa tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Dan kemudian menyalipkan daging dan segala hawa nafsu keinginannya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kembali mengingatkan kami bagaimana seharusnya hidup kami sebagai orang-orang percaya. Hidup dipimpin oleh Roh. Dan bagaimana kami harus berjuang untuk mematikan keinginan daging dan hawa nafsu kami ya Tuhan. Karena itu tidak sesuai atau berlawanan dengan keinginan Roh. Tuhan, mampukan setiap kami, Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh senantiasa hidup dipimpin oleh Roh, untuk kami senantiasa menyalipkan kedagingan kami serta dengan hawa nafsu dan keinginannya, sehingga kami boleh menghasilkan buah Roh yang Engkau ingin kami hasilkan sebagai anak-anak-Mu, orang-orang percaya. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak muda Kristen di tengah zaman yang terus-menerus menggoda kami untuk hidup tidak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus.
Tuhan, kuatkan kami. Mampukan kami untuk boleh hidup terus dipimpin oleh Roh. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, gimana nih firman hari ini? Semoga kalian semua bisa merasa terberkati ya dengan firman hari ini. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan nih. Jadi kalian bisa langsung aja mentransfer ke rekening yang telah tertera di layar ini. Atau kalian juga bisa langsung men-scan QR Code yang juga ada di layar ini. Aku juga mau ingetin untuk jangan lupa memakai kode unik berupa 001 di belakang nominal transfer kalian. Sebagai contoh, jika kalian mau mentransfer sebaik 10.000, nominalnya akan menjadi 10.001. Nah, aku juga mau kasih tahu nih, kalau setelah ini akan ada persembahan lagu dari teman-teman kita yang baru join di Lumina Gracia. Jadi yuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadat TJAF malam ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini dan sepanjang ibadat TJAF malam ini, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau tutup bungkus dan berkenan atas persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Abraham Titus yang telah membawakan firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau selalu sertai kehidupan dan pelayanannya. Berikanlah senantiasa kesehatan, hikmat, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada-Mu, agar apapun yang dikerjakan Bapak Abraham Titus menjadi berkat dan berkenan sesuai kehendak-Mu. Tuhan, sungguh kami berterima kasih dan bersyukur atas firman dan pengajaran yang telah disampaikan melalui Bapak Abraham Titus. Kiranya firman ini dapat kami renungkan dan menguatkan iman kami untuk selalu berbuah. Biarlah Roh Kudus yang tinggal dan bekerja dalam kami, sehingga hidup kami menjadi berkat dan mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dengan menjamah hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami menerima pembaharuan diri dan berbalik kepada jalan dan rancangan-Mu. Kami berdoa bagi komunitas Lumina Gracia Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menuntun kami di komunitas ini untuk saling bertumbuh, menguatkan, dan melayani. Kiranya Engkau pakai Lumina Gracia dan setiap dari kami secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami juga berdoa untuk Universitas Prasetya Mulia. Berkatilah universitas kami agar dapat selalu memberikan pendidikan yang terbaik. Berkati dan sertai setiap fakulti member, staf, dan teman-teman mahasiswa agar selalu diberikan kesehatan, lancaran dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kasus aktif COVID-19 yang jauh menurun. Kiranya Engkau memberikan kami berkat ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami baik online maupun offline. Engkau sertai dan berikan hati yang takut akan Tuhan pada pemimpin kami di pemerintahan dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap langkah, keputusan, dan kebijakan yang kami buat adalah yang terbaik bagi bangsa kami. Kami berserah dan percaya kepada rancangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Weh, pada ngopi nggak? Boleh, boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia, di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut.
Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok podcast jam 8. Sampai ketemu. Jam 8 malam. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip. It's showtime. Shalom Pure People di rumah. Balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you Pure People. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman. Kiranya kita senantiasa kembali ke dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan hidup dipimpin oleh Roh dan menyalipkan daging dan hawa nafsu keinginannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan untuk kita boleh melakukan firman Tuhan ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, thank you banget nih teman-teman yang udah join ibadah TJF hari ini. Semoga ibadah hari ini bisa menjadi berkat untuk kalian semua ya. Nah, aku juga mengingetin kalau ibadah TJF selanjutnya akan ada pada tanggal 12 November nih. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. So, God bless and see you guys.